Nama, ya untuk nama teman-teman, diketahui Joseph Paul Zhang ini hanyalah nama akun YouTube dan bukanlah nama sebenarnya. Kalau memang pendeta, setauku sih tidak seperti itu teman-teman ya. Artinya si pendeta ini ya fokuslah ngurus umatnya, ngurus agamanya, ngurus dirinya, kan begitu harusnya teman-teman ya. Bukan pas istilahnya menjelek-jelekan, menista agama lain. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again with Arif Java in this channel, of course, Arif Organizer YouTube channel. Thank you banget, terima kasih banget buat semuanya yang udah klik video ini. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, thank you ya. Teman-teman, untuk kesempatan kali ini kembali Arif Java suguhkan sebuah news ya, tentang yang lagi rame tentunya ya, tentang yang lagi diburu oleh banyak orang, jutaan bahkan ratusan juta orang, terutama umat Islam teman-teman ya, tentang yang satu ini teman-teman, Joseph Paul Zhang. Nah ya, tentang Joseph Paul Zhang, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya dianya ini mengunggah sebuah konten di YouTube channelnya, ya bernadakan penistaan tentunya terhadap umat Islam, terhadap agama Islam, terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga yang satu ini betul-betul ramai ya, diperbincangkan oleh publik begitu teman-teman ya. Dan sebetulnya kalau ngomongin Joseph Paul Zhang ini teman-teman, kalau tak amati ya satu persatu konten-kontennya itu, tak jarang sih sebetulnya ya penuh kontroversi begitu teman-teman ya. Dan kalau ngomongin yang satu ini juga, atas kontennya juga, atas statementnya juga, beberapa waktu yang lalu juga sempat dibahas oleh banyak youtuber yang kritis begitu teman-teman ya. Cuman permasalahan yang dimaksud ya waktu itu tidak terus berlanjut, apalagi diselesaikan, tidak teman-teman. Ya cuman hilang begitu saja ya. Entahlah saat ini, mungkin karena memang sudah keterlaluan, bukan mungkin lagi teman-teman. Secara saya sudah menyimak sih, sekalipun tidak sampai rampung, cuman pada inti permasalahan apa yang disampaikan oleh Paul Zhang ini benar adanya, itu sangatlah menyakitkan hati umat Islam, salah satunya Arif Java begitu kan. Tentu teman-teman juga demikian ya. Manakala ada orang mengaku sebagai ya nabi terakhir atau nabi ke-26 kalau kata Paul Zhang ini, terus ada juga kalimat itu bahwasannya Nabi Muhammad ini adalah nabi apa cabul atau apa, aduh ya Allah ya, sungguh luar biasa, sangat menyakitkan bagi kami ya. Sesuatu yang tentu sangat kita imani selaku umat Islam, hal-hal semacam ini tentu sangatlah menyakitkan teman-teman ya. Nah, untuk melengkapi kebersamaan kita pada kesempatan kali ini, coba Arif Java bakal bacakan sebuah news terlebih dahulu. Siapa sih sebetulnya Joseph Paul Zhang ini ya? Nama aslinya siapa? Terus keberadaannya bagaimana saat ini ya? Arif Java bakal melansir sebuah news yang mana Arif Java lansir dari Detik News di sini teman-teman ya. Oh ya, mohon maaf teman-teman, stop dulu. Ini alat, ini mic dan semuanya sebetulnya sudah lama ya, Arif Java beli, cuman karena studionya masih belum digarap, belum dibangun, jadinya tidak pernah dipakai. Kenapa Arif? Males bongkar pasang ya, males bongkar pasang. Nah, nyetingnya juga begitu kan ya, paling tidak kan butuh waktu yang nggak mudah gitu teman-teman ya. Terus juga kalau sering dibongkar pasang, nah kemungkinan besar ya bakalan cepat rusak gitu ya. Nah sekarang ini coba Arif Java gunakan. Ini sebetulnya masih belum maksimal teman-teman. Arif Java masih ya harus pelajari terlebih dahulu. Yuk kita lanjut tentang ya, semoga saja lah bagus ya. Tentang profil lengkap Joseph Paul Zhang ya, nama asli hingga keberadaannya bagaimana atau seperti apa. Jakarta, sosok Joseph Paul Zhang menjadi perhatian masyarakat setelah viral tentang warga melaporkan dirinya ke polisi karena mengakui sebagai nabi ke-26. Melalui forum diskusi via Zoom yang juga ditayangkan di YouTube pribadinya, ia pun mendapat kecaman karena diduga menistakan agama. Atas aksinya itu, Joseph dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Hussein Shihab pada Sabtu 17 April ya. Laporan itu terregister LB-B
0253 garing angka Romawi 4 garing 2021 garing Bareskrim tertanggal 17 April 2021. Lalu seperti apa profil lengkapnya? Simak ulasan berikut ya. Nah, nama ya, untuk nama teman-teman, diketahui Joseph Paul Zhang ini hanyalah nama akun YouTube dan bukanlah nama sebenarnya. Pria yang mengaku sebagai nabi dan menghina agama Islam tersebut diketahui bernama asli Cindy Paul Surjomulyono. Sesuai data perlintasan, nama Cindy Paul Surjomulyono, kata Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi pada Senin 19 April 2021. Paul Zhang itu nama akun YouTube-nya, sambungnya. Joseph Paul Zhang mengatakan warga untuk melaporkannya ke polisi karena mengaku sebagai nabi ke-26. Joseph Paul Zhang membuat pernyataan tersebut dalam sebuah forum diskusi via Zoom yang juga ditayangkan di akun YouTube pribadinya. Joseph Paul Zhang membuka forum Zoom bertajuk Puasa Lalim Islam dengan menyapa peserta yang ada di beberapa belahan dunia. Beberapa peserta kemudian ikut berkomentar soal puasa. Hingga kemudian Joseph Paul Zhang mengaku merasa tidak nyaman dengan adanya bulan puasa. Ia bahkan menyebut suasana menjelang Idul Fitri sebagai suasana yang mengerikan. Nah, betul teman-teman ya. Dalam videonya di situ kan menyebutkan, oh apalagi kalau sudah menjelang Lebaran atau apa, ding 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 tak ding ding sorry mi pergi ke pasar gitu. Allahu Akbar. Nah, itu padahal kan takbir begitu ya, kok bisa ya. Terus PGI ragukan gelar pendeta. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman. Nah, yang bersangkutan ini teman-teman mengatakan dia ini adalah pendeta. Nah, ini ternyata PGI. Nah, PGI ini apa ya? Persatuan Gereja Indonesia mungkin ya. Ragukan gelar pendeta. Kabar terbaru menyebut Joseph Paul Zhang merupakan seorang pendeta. Pihak Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI teman-teman ya, meragukan gelar pendeta Joseph Paul Zhang. Saya tidak tahu pasti. Pendeta itu jabatan gerejani, sementara dia tak jelas dari gereja mana, kata Ketua PGI Gomar Gultom saat dimintai konfirmasi pada Minggu 18 April 2021. Melalui video-video yang diunggahnya di YouTube, Joseph Paul Zhang menyebutkan dirinya sebagai PS atau pastor dan bergelar MTH dalam kurung Master of Theology. Pria tersebut kerap berbicara mengenai agama Kristen. Nah, kalau memang pendeta, setauku sih tidak seperti itu teman-teman ya. Artinya si pendeta ini ya fokuslah ngurus umatnya, ngurus agamanya, ngurus dirinya, kan begitu harusnya teman-teman ya. Bukan pas istilahnya menjelek-jelekan atau apalagi menista agama lain, dalam hal ini Islam begitu teman-teman ya. Menista atau menjelek-jelekan agama selain Islam pun juga itu tidak dibenarkan begitu teman-teman ya. Terus selanjutnya teman-teman, ini keberadaannya sekarang berada di luar negeri. Joseph Paul Zhang tercatat meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong pada tanggal 11 Januari 2018. Ternyata sudah lama ya teman-teman ya. Benar, udah lama. Dengan paspor yang diterbitkan imigrasi Semarang dengan masa berlaku hingga 19 Maret 2022. Sementara itu, pelapor Joseph Hussein Sahab mengklaim mendapatkan informasi bahwa Joseph berada di Jerman. Wah, yang benar ada di mana nih? Duta Besar RI untuk Jerman, Arif Hafaz Oigorseno, menduga Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26 telah keluar dari Jerman. Ya, sampai saat ini pihak pemerintah Indonesia masih menyelidiki keberadaan yang bersangkutan. Infonya sudah keluar dari Jerman. Kita lagi lacak, ucap Arif saat dihubungi pada Minggu 18 April 2021. Menurut Arif, Joseph informasinya hanya beberapa bulan di Jerman. Namun Arif masih mengecek mengenai informasi tersebut. Seperti dikutip Antara, Minggu pada 18 April 2021, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Interpol untuk memburu keberadaan Joseph Paul Zhang. Hal itu agar Joseph Paul Zhang
bisa dideportasi dari negara tempat dia berada. Mekanisme kerjasama kepolisian luar negeri bisa berjalan. Mau nggak negara tempat yang bersangkutan tinggal mendeportasi yang bersangkutan? DPO nanti akan diterbitkan, kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Bareskrim Polri bekerja sama dengan kepolisian luar negeri dan membuat daftar pencarian orang atau DPO terhadap Joseph Paul Zhang. Agus menjelaskan, penyidik Bareskrim bisa menindak dengan membuat laporan temuan terkait dengan konten intoleran tersebut. Menurut Agus, konten intoleran yang menimbulkan konflik sosial dan keresahan masyarakat bisa merusak persatuan dan kesatuan. Kalau yang seperti ini kan bisa dibuat laporan temuan penyidik atas konten intoleran, menimbulkan konflik sosial dan keresahan masyarakat, merusak persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan SE, Kapolri kan ditindak tegas, kata Agus. Nah, itu dia teman-teman, news yang Arif lansir dari Jetip News. Ya, lumayan panjang dan cukup informatif ya teman-teman ya. Ya, semoga saja lah keberadaan Joseph Paul Zhang ini lekas diketemukan, dan rupanya pihak kepolisian Republik Indonesia pun juga tengah melakukan kerjasama dengan kepolisian luar negeri atau Interpol ya, untuk ya menangkap yang bersangkutan. Nah, atau paling tidak dideportasi begitu teman-teman. Dan biasanya jika hal ini benar-benar dilakukan ya, dan ada kerjasama yang baik, ya gak bakalan lama. Ini polisi, ini aparat ya kan, yang memang sudah tugasnya, yang memang sudah kerjanya ya kan. Manakala tidak, wallahu alam ya kan. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Insya Allah akan terus bersambung. Salam hangat penuh hormat, tetap kompak penuh semangat. Success be always for you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.